Ya, ya, Jadi ya, ya. jadi ada ini ya, nggak pernah ya, saya memang nggak pernah. Ya. Oke, silakan. Ya, cuma kan fenomena yang terjadi sekarang di Republik ini, walaupun Pak Paul merasa tidak pernah menyakiti umat Islam, tetapi dengan statement-statement Pak Paul di YouTube itu yang pada titik eh, nominasi tertentu telah mengujarkan hal itu kan. Jadi yang merasakan itu walaupun tidak ada maksud dari Pak Paul untuk menghina umat Islam, tetapi umat Islam merasa tersinggung. Nah, itu ya dari mereka bahwa mereka telah dihina nabinya apa segala macam kan, saya tidak perlu ulangi lagi kata-kata itu. Dan itu ya saya merasa bahwa menurut Pak Paul tidak, tetapi menurut mereka, mereka tersinggung kan begitu. Tetapi dengan adanya kata permohonan maaf, saya kira itu sudah ini sebenarnya. Cuma karena di sini Pak Paul lagi merasa bahwa tidak mau meminta maaf kepada umat Muslim karena merasa tidak bersalah atau apa itulah. Nah, itu yang saya kira ini sudah bisa kita tahu persis bahwa Pak Paul ini permohonan maafnya saya rasa belum 100% untuk bisa merubah ini situasi begitu. Jadi kita sudah dengar sendiri ya Pak Paul ya. Jadi begini Pak Paul, saya mau bertanya sama Pak Paul, apakah Bapak Paul Sang ini Pak Nabi ke-26 ini, pertama itu pertanyaan saya, benar-benar yakin sebagai seorang nabi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak Paul Sang ini benar-benar yakin tidak akan ditangkap? Yang ketiga, ya kan, apakah Bapak Paul Sang ini benar-benar yakin dengan apa yang merupakan ajaran atau aliran Bapak Paul Sang ini benar-benar merupakan ajaran yang benar. Itu dari saya. Oh, itu. Nah, gitu dong tanyanya yang Waduh. mantap. Jadi begini, apa saya dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa, ya. Jadi itu harus dipikir sendiri jawabannya apa. Jadi bukan pertanyaan iya atau tidak, ya. Jadi saya bahkan dilindungi oleh PBB. Ya, perkataan saya ini, semua yang saya katakan ini dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa dan dilindungi oleh PBB. Dan saya sama sekali tidak pernah mengajak orang Islam, orang Kristen atau orang-orang yang setuju dengan saya untuk mencelakakan orang Islam. Tetapi saya mengajak semua orang-orang yang ada di grup ini dan para pendengar di YouTube saya untuk kasih makan orang Islam. Mengapa harus dikasih makan? Karena perut yang lapar itu akan mudah dihasut, sehingga mereka membuat kerusuhan. Tapi perut yang kenyang, mereka akan tenang dan mereka akan berusaha berpikir untuk kemajuan hidupnya. Jadi itu yang kita lakukan, itulah aktivitas kita di sini. Nah, kalau masalah tangkap-menangkap, itu biar serahkan kepada Polri, ya kan? Karena itu tugasnya mereka. Nah, jadi begitu ya. Nah, yang kedua, apakah saya benar-benar adalah nabi? Iya dong. Masa saya bercanda? Gua untuk jadi kodok juga lu ngatain gua bercanda. Jangan. Saya serius ya. Saya serius. Nah, sekarang kita tinggal berpikir dong. Semua orang kan boleh ngaku jadi nabi, suka-suka dia. Ya kan, tinggal orang percaya apa enggak. Kan begitu saja kan. Semua orang kan boleh. Saya ngaku jadi nabi pun saya dilindungi oleh undang-undang Uni Eropa dan PBB. Saya bahkan kalau saya mengaku saya adalah Allah juga suka-suka saya gitu loh. Dan saya kan juga pernah bilang kan saya Elohim kan. Wah sesat, keparat, bidat ya terserah dia yang ngomong. Suka-suka dia yang ngomong, suka-suka saya yang yang ngomong juga kan gitu kan. Nah, yang penting apakah saya benar-benar Elohim? Nah, itu pertanyaan kan itu kan. Apakah saya apa Elohim yang dimasuk? Konflik terminologi dan konflik paradigma. Nah, itu yang terjadi di seluruh dunia, terutama di Indonesia, apalagi kalau terjadinya di gereja-gereja Indonesia. Wah, itu bahaya sekali. Nah, kata-kata sesat dan bidat itu kan gara-gara konflik terminologi dan konflik paradigma. Begitu ya, kita kan terus belajar itu, kita pakai dong ilmunya yang sudah kita belajar. Lalu apakah saya sudah merasa paling benar? Kalau merasa paling benar, tidak. Kebenaran, kan kemarin sudah ditanya, agama itu semua baik. Saya bilang salah, agama itu semua jahat, bikin orang bunuh-bunuhan. Tidak ada agama yang tidak pernah bunuh-bunuhan. Sejarah membuktikan. Tidak ada agama yang tidak pernah bunuh-bunuhan. Buddha, Kristen, Islam, Hindu, semua agama itu pernah bunuh-bunuhan. Ya, itulah kenyataannya. Karena agama itu buatan manusia. Yang baik itu hanya Tuhan. Makanya kalau kita yang tahu yang baik hanya Tuhan,
Makanya jangan saling menghakimi satu sama lain. Nah, lalu kenapa Pak Paul menjelek-jelekan menista Islam? Saya nggak pernah menista, saya hanya mengatakan dengan vulgar. Nah, kenapa kalian harus marah? Begitu, Pak. Jadi, kenapa orang Islam harus marah dengan keterus-terangan saya? Kan itu diakui sendiri sama mereka, termasuk yang namanya pesta seks segala macam. Mereka sendiri mengakuinya, saya kan hanya mengembalikan kepada mereka. Kenapa mereka marah-marah? Gitu loh. Ide pesta seks dari siapa? Ide pesta seks. Kan dari mereka sendiri, dari ininya, dari nabinya. Sehingga ketika saya balikin kembali, marah. Nah, berarti ada yang salah. Itulah sebabnya saya bilang agama itu menyandra Indonesia. Kalau semua cerita begini aja marah, berarti itu sebetulnya saya ini kan adalah katalisator. Seberapa dewasanya, ya kan, orang beragama di Indonesia. Ternyata kan bukan cuma nggak dewasa juga. Saya bilang apa? Compong. Orang beragama itu compong, kentir, geblek, gitu kan. Nah, saya mau mengatakan kata yang lebih kasar lagi, tapi nggak boleh. Ini hagios Eropa, jadi nggak boleh saya ngomong begitu. Ada satu kata yang lebih gitu ya. Cuma nggak boleh saya ngomong itu. Tapi itulah agama compong. Agama compong adalah agamanya mudah sakit hati. Agama geblek adalah agama yang suka menciderai orang lain. Ya kan? Bunuh, cungkil matanya. Itu kan si Haikal Hasan Munarman sama si Novel itu kan. Bunuh si Paul. Ya, terus si Nasrullah itu, cungkil matanya. Nah, itulah agama geblek kalau orang sampai bilang begitu. Jadi saya hanya mengatakan apa adanya. Loh, kalau tersinggung, loh berarti ada yang salah dengan imanmu, dengan agamamu. Berarti kamu masih cetek banget kepemahamanmu dengan Tuhan. Kalau ada pendeta yang takut, kalau kamu takut, oh nanti kan terjadi kerusuhan. Berarti kamu tidak punya kasih. Karena di dalam kasih tidak pernah ada ketakutan. Begitu, gitu ya Pak Nabi Halu. Semoga tidak halu lagi. Iya, iya, iya. Oke, Oke, terima dan kasih lanjut atas ya. Iya, jawabannya. saya berdoa.